Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah ustazah yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lita di kelas 1 Abu Bakar Ashidik. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, ceria. Allahu Akbar, Nurul Fikri. Yes, yes, yes. Baiklah, soleh-solehah, seperti biasa, jadwal kita di hari Jumat adalah mendengarkan sirah Nabi. Sekarang, Jumat ini adalah sirah Nabi Idris. Nanti disimak ya videonya. Sebelum kita mendengarkan atau menyimak sirah Nabi Idris, kita harus dan selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa dapat mengambil pelajaran dari sirah Nabi Idris. Siap soleh-solehah, sikap duduk yang baik ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, hati dikusyukkan. Berdoa mulai. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiap ya soleh-solehah. Ustazah sebentar lagi akan menayangkan video sirah Nabi Idris. Disimak dengan baik ya. Kisah Nabi Idris alaihissalam berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur,
kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama menyimak sirah Nabi Idris. Ustazah mau tanya, apa pembelajaran yang bisa solih-solihah ambil? Wah, banyak sekali ya sepertinya. Ustazah coba contohkan salah satunya adalah kecerdasan Nabi Idris. Ketekunan beliau dalam belajar itu bisa solih-solihah aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tekun belajar, insya Allah kita akan sukses baik dunia maupun akhirat. Insya Allah siap solih-solihah? Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar sirah Nabi Idris tadi bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Satu jari kananku, satu jari kiri, kuku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri, kuku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, kuku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan,
ku 4 jari kiri, kuku gabung jadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, ku 5 jari kiri, kuku gabung jadi 10, ku siap berdoa khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf Ustazah mohon maaf. Sampai berjumpa lagi solih-solihah. Selalu jaga kesehatan, sholat 5 waktu, membantu orang tua, dan ingat, banyak olahraga, banyak berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah dan pandemi ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa solih-solihah. Pesan Ustazah, jangan lupa sholat 5 waktu dan jaga kesehatan ya solih-solihah.